coba bahas beberapa soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill terkait materi polinomial. Langsung kita mulai aja yuk. Oke, kita langsung mulai ke soal nomor 1 ya. Jadi, soal nomor 1 itu koefisien X pangkat 99 dari polinomial X-1 kali X-2 kali X-3 sampai X-100 adalah, nah di sini kita tahu kan, kita bisa sebut Px sama dengan X-1 kali X-2 kali X-3 sampai X-100. Nah, dari sini kita tahu kalau akar-akar polinomial ini ada X sama dengan 1, ada X sama dengan 2, ada X sama dengan 3, dan seterusnya sampai X sama dengan 100. Nah, bentuk umum polinomial kan Px sama dengan Px sama dengan An X pangkat N tambah An-1 X pangkat N-1 dan seterusnya sampai A0 kan. Kita bisa tulis Px sama dengan An X pangkat N tambah An-1 X pangkat N-1 dan seterusnya sampai A0. Nah, dari soal udah ketahuan tuh kalau misalnya ini tuh Px itu adalah polinomial berderajat 100. Jadi kita bisa simpulin N-nya sama dengan 100. Bisa ditulis jadi A100 X pangkat 100 tambah A99 X pangkat 99 tambah seterusnya sampai A0. Nah, yang ditanyakan di soal itu kan koefisien X99, berarti kan ini X99, koefisien X99 berarti A99 kan. Nah, gimana cara dapetin A99-nya? Nah, sekarang kita main pola dulu, kita buat polanya. Jadi misalkan umpamanya gitu, kita coba X-1 kali X-2. X-1 kali X-2 ini kan kalau kita kali silang, kita bakal dapat X kuadrat min 3X X kuadrat min 3X tambah 2 kan, kita kali silang. Nah, X kuadrat min 3X tambah 2 ini bisa kita tulis dalam bentuk lain, jadi X kuadrat min 1 tambah 2X tambah 2. Sama aja kan sebenarnya, cuma kita rubah 3-nya jadi 1 tambah 2. Nah, sekarang kita coba lagi X-1 kali X-2 kali X-3. X-1 kali X-2 kali X-3. Berarti kan X kuadrat min 3X tambah 2 dikali X-3. Itu kan sama dengan, kita kali silang lagi, X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 11X min 6. Nah, ini juga bisa kita rubah penulisannya
Jadi X pangkat 3 min 1 tambah 2 tambah 3 X kuadrat plus 11X min 6. Nah, dari sini kita bisa lihat ada pola yang terjadi dari X1 kali X2, terus X1 kali X2 kali X3. Itu ketika kita ngalihin X1 kali X2, itu hasilnya kan X kuadrat min 1 tambah 2 X bla 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 bla. Kita nggak perlu ini kita bisa abain yang belakang-belakangnya. Belakang-belakangnya kita mencarinya yang coefficient X min 1. Nah, di sini X1, X2, X3 ada 3 sampai 3. Hasilnya berubah jadi X pangkat 3 min 1 tambah 2 tambah 3 X kuadrat. Berarti kita bisa dulu skip. Berarti kalau misalnya X min 1 X min 2 kali X min 3 sampai X min 100 bisa kita tulis jadi X pangkat 100 min 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai 100 X pangkat 99. Iya gak? Sama kan polanya, sama ini, sama ini. Nah, karena kita ditanyanya koefisien X 99, ini X 99, berarti koefisien X 99 ini kan. Koefisien X 99 itu sama dengan minus 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai ditambah 100. Nah, dari sini ada berbagai cara buat nyari buat ngejumlahin ini. Kalau aku suka pakai yang, kalau aku sekarang pakai yang N kali N min 1 per 2. Jadi 100 kali 100 min 1 per 2. Ini pakai ini ada minus ya, karena di sini minus. Ini kita jumlahin, hasilnya jadi minus 5050. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya adalah Px sama dengan 6x pangkat 3 min ax kuadrat tambah 6x min 1. Salah satu faktor dari Px adalah x min 1. Jika Px per 15 pangkat 2020 dibagi dengan x min 2, maka sisanya adalah, nah, dari sini kita kan tahu Px sama dengan 6x pangkat 3 min ax kuadrat tambah 6x min 1. Px sama dengan 6x pangkat 3 min ax kuadrat tambah 6x min 1. Nah, terus di sini disebutin salah satu faktor dari Px adalah x min 1. Nah, menurut teorema faktor, berarti x min 1 berarti kan x sama dengan 1. Berarti P1 sama dengan 0. Karena P1 sama dengan 0, berarti 6 kali 1 pangkat 3 min A kali 1 kuadrat tambah 6 kali 1 min 1 sama dengan 0. Kita hitung. 6 kita dapetin A-nya sama dengan 11. A11 ini kita masukin ke polinomialnya. Jadi
kita punya polinomial Px itu sama dengan 6x pangkat 3 min 11x kuadrat plus 6x min 1. Kita punya polinomialnya. Nah, di sini kan pembaginya x min 2, walaupun bukan Px yang dibagi, tapi kita coba dulu bagi Px-nya sama x min 2 biar kita bisa dapetin P2. Jadi kita bagi dulu Px-nya sama dengan x min 2. Bisa pakai banyak metode, tapi aku mau pakai metode Horner. Jadi nah, kita dapat dari formula ini, kita dapat sisanya sama dengan 15. Nah, sekarang Px per 15 pangkat 2020 ini kita misalin dulu. Misal jadi Qx. Berarti Qx sama dengan Px per 15 pangkat 2020. Nah, di sini Qx-nya dibagi dengan x min 2. Kita bisa lihat dari soal kan. Berarti karena x min 2 berarti x sama x-nya sama dengan 2. Jadi Q2 sama dengan P2 per 15 pangkat 2020. Nah, berdasarkan teori massisa, kalau misalnya dibagi dengan x min 2, berarti Q2 sama dengan x atau sisanya. Jadi kalau kita punya sisanya, kita pakai Q2. Nah, di sini Q2 sama dengan P2 per 15 pangkat 2020. Tapi masalahnya kita kan belum tahu P2-nya berapa. Nah, kita pakai bentuk polinomial yang Px sama dengan pembaginya x min 2 dikali hx ditambah xx atau 15 ya. X min 2 dikali hx tambah 15. Nah, sekarang kita udah dapat Px-nya, berarti kita bisa rubah jadi P2. P2-nya sama dengan 2 min 2 dikali hx tambah 15. 2 min 2 sama dengan 0 dikali hx sama dengan 0 tambah 15, berarti sampai P2-nya sama dengan 15. Sekarang kita masukin P2 sama dengan 15 ini ke sini, yang P2 per 15. Jadi sama dengan 15 per 15 pangkat 2020. 15 per 15 sama dengan 1. Jadi 1 pangkat 2020. Kalau 2020 ini genap, jadi 1 pangkat 2020, angka 1 dipangkatin bilangannya genap, pasti bakal tetap 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Jadi sisanya adalah sisa dari Px 15 pangkat 2020 dibagi dengan x min 2 adalah 1. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jika ax dibagi dengan 2x min 4, maka sisanya adalah 4 plus a. Jika bx dibagi 2x min 1, maka sisanya adalah 4 min b per 2. Jika a2
per B 1/2 sama dengan 1, maka nilai dari 4A kuadrat tambah 4AB tambah B kuadrat sama dengan, nah, dari soal, jika AX dibagi dengan 2X min 4, maka sisanya adalah 4 plus A. Nah, ini berdasarkan teorema sisa, kita bisa dapetin X-nya sama dengan 4/2. Berarti A 4/2 itu sama dengan 4 plus A dengan sisanya. Itu kan teorema sisa lagi. 4/2 bisa jadi A2 sama dengan 4 plus A. Sama juga dengan yang B. Jika Bx dibagi 2X min 1, maka sisanya adalah 4 min B per 2. Berarti berdasarkan teorema sisa, 2X min 1 berarti X dengan setengah. Jadi B 1/2 itu sama dengan 4 min B per 2. Gitu. Nah, terus di soal disebutin jika A2 per B 1/2 sama dengan 1, berarti kita tulis di sini A2 per B 1/2 sama dengan 1. Kita udah punya A2-nya, kita pindahin dulu aja B 1/2-nya ke ruas kiri biar jadi A2 sama dengan B 1/2. A2 sama dengan B 1/2. Kita udah punya A2-nya, kita udah punya B 1/2-nya, tinggal dimasukin aja. 4 tambah A sama dengan 4 min B per 2. Terus pindahin semuanya ke ruas kanan, jadi 4 tambah A min 4 tambah B per 2 sama dengan 0. 4 min 4 sama dengan 0, jadi A tambah B per 2 sama dengan 0. 2A tambah B sama dengan 0. Di sini ditanyanya 4A kuadrat tambah 4AB tambah B kuadrat sama dengan 4A kuadrat tambah 4AB tambah B kuadrat itu kan sama aja kayak 2A tambah B kuadrat. 2A tambah B kali 2A tambah B itu kali silang jadi 4A kuadrat tambah 4AB tambah B kuadrat. Iya gak? Ya kan? Jadi kita bisa tulis sini 2A tambah B kuadrat sama dengan 0. 0 kuadrat. 0 kuadrat itu sama dengan 0. Jadi nilai dari 4A kuadrat tambah 4AB tambah B kuadrat sama dengan 0. Oke. Oke, lanjut ke nomor 4. Di sini ada 3x kuadrat tambah 6x tambah c per x min 2 kali x plus d adalah bilangan bulat. Nilai dari c plus d adalah, nah, dari sini kita bisa misalin dulu 3x kuadrat plus 6x plus c per x min 2 kali x plus d ini misalnya kita misalin jadi kx. Nah, di soal disebutin kalau kx itu adalah bilangan bulat. Berarti otomatis 3x kuadrat tambah 6x plus c ini harus habis dibagi x min 2 dan harus habis dibagi x plus d. Nah, kalau kita anggap, kita misalin 3x kuadrat plus 6x plus c ini sama dengan px, berarti px itu harus habis dibagi x min 2 harus habis dibagi x plus d. Dari sini kita bisa dapat x min 2 berarti x sama dengan 2, x plus d berarti x sama dengan d. Sini kita bisa dapat P2 sama dengan 0 atau P min D sama dengan 0. Oke, terus dulu ya. Px sama dengan 3x kuadrat tambah 6x tambah c. Kalau tadi P2 sama dengan 0, kita tulis P2 sama dengan 0. Berarti kan 3
kali 2 kuadrat tambah 6 kali 2 tambah C sama dengan 0. 12 tambah 12 tambah C sama dengan 0. Dapetin C sama dengan minus 24. Kita udah dapet C-nya dengan minus 24. Berarti kita bisa tulis ulang PX-nya. PX sama dengan 3X kuadrat tambah 6X min 24. Ini kita masukin lagi ke tadi yang tadi KX. Jadi kita bisa tulis 3X kuadrat tambah 6X min 24 per X min 2 kali X plus D. Ini X sama X plus D. Nah, ini kita bisa pecahin 3X kuadrat tambah 6X min 24 ini jadi X min 2 dikali 3X tambah 12. 3X tambah 12 nih per X min 2 X kali X tambah 2. Kita sudah X min 2, di bawah ada X min 2, bisa kita coret. Jadi 3X plus 12 per X plus 2. Ingat, ini persamaan ini kan merupakan ini kan merupakan bilangan ini merupakan bilangan bulat, bilangan ini tuh kan. Berarti otomatis 3X plus 12 ini harus habis dibagi X plus D. Menggunakan teorema faktor lagi, berarti P min D ini sama dengan 3X enggak. Kalau kita anggap 3X plus 12 itu sama dengan QX, berarti Q min D itu sama dengan 0, ya kan, pakai teorema faktor. Q min D sama dengan 0. Berarti 3 kali min D tambah 12 sama dengan 0. Min 3D tambah 12 sama dengan 0. Kita dapetin D sama dengan 12 min 2, jadi min 3D tambah 12 D nya sama dengan 4. Pertanyaannya adalah nilai dari C plus D. Kita udah dapet C nya, kita udah dapet D nya, berarti C plus D sama dengan min 24 tambah 4 sama dengan minus 20. Jadi hasilnya nilai dari C plus D adalah minus 20. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir. Di sini ada X sama dengan 1 per 1 min U per 1 plus U dikali 2 min 3U dan Y sama dengan 1 per 1 plus U. Jika X tidak sama dengan Y, serta 1 per X dan 1 per Y itu berdefinisi, maka akan dari 1 per X kuadrat tambah 2X min 2Y per X kuadrat Y min XY kuadrat tambah 1 per Y kuadrat sama dengan 0 dalam U adalah, kita menjadi akar-akar dalam U. Yang pertama yang kita harus lakuin, kita tahu di sini ada X sama dengan 1 min U per 1 plus U dikali 2 min 3U. Berarti kita bisa tahu dong 1 per X itu tinggal dibalik aja. Kalau X berarti 1 per X sama dengan 1 plus U dikali 2. Berarti 1 per X 1 per X sama dengan
1 plus U dikali 2 min 3U per 1 min U. Terus kita juga tahu kalau misalnya Y itu sama dengan 1 per 1 plus U. Berarti 1 per Y itu sama dengan 1 plus U per 1. Atau bisa kita tulis Y sama dengan 1 plus U. Oke. Nah, kita lihat ke persamaan yang ada di sini. 1 per X kuadrat ditambah 2X min 2Y per X kuadrat Y min XY kuadrat tambah 1 per Y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa rubah 2X min 2Y itu kan sama aja kayak 2 kali X min Y. X kuadrat Y min XY kuadrat itu sama aja kayak XY dikali X min Y. Nah, kita bisa rubah tulisannya jadi 1 per X kuadrat tambah 2 X min Y per XY kali X min Y tambah 1 per Y kuadrat. Kenapa harus kita rubah bentuknya? Jadi kita bisa nemuin di sini di atas ada X min Y, di bawah ada X min Y. Kalau kita nemuin yang sama, jadi bisa kita coret, kita bisa menyederhanain. Kan kalau kita menyederhanain, jadi kita di sini bisa tulis 1 per X kuadrat sama dengan 2 per XY tambah 1 per Y kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita perhatiin nih, 1 per X kuadrat tambah 2 per XY tambah 1 per Y kuadrat. Ini tuh bentuk ini sama aja nggak sih sama 1 per X tambah 1 per Y kuadrat. Kan 1 per X tambah 1 per Y kuadrat itu sama dengan 1 per X kuadrat. 1 per X tambah 1 per Y kuadrat sama dengan 1 per X kuadrat tambah 2 per X tambah 1 per Y kuadrat kan sama dengan 0. Jadi kita dapat 1 per X tambah 1 per Y sama dengan 0. Nah, kita kan urutan 1 per X ini udah nyari, 1 per Y juga udah nyari. Ini 1 per Y ini dari 1 per Y udah nyari. Jadi sekarang tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Berarti 1 plus U 2 min 3U per 1 min U tambah 1 plus U sama dengan 0. Oke, sederhanain di sini. Jadi 1 plus U kali 2 min 3U tambah 1 min U kali 1 plus U per, misalnya menyebutnya ya, jadi sebenarnya itu sama dengan 0. Di sini 1 plus U, di sini 1 plus U. Jadi kita bisa faktorin menjadi 1 plus U dalam kurung 2 min 3U ditambah 1 min U per 1 min U sama dengan 0. Ya, sederhana ini menjadi 1 plus U dikali 3
min 1 per 1 min U sama dengan 0. Dari sini kita dapat berarti 1 plus U itu sama dengan 0 dan 3 min 4 U itu sama dengan 0. Kalau 1 plus U sama dengan 0 berarti U sama dengan min 1. Kalau 3 min 4 U sama dengan 0 berarti U sama dengan 3 per 4. Jadi sini udah dapat akar-akar dari 1 per x kuadrat tambah 2x min 2y per x kuadrat y min x y kuadrat plus 1 per y kuadrat sama dengan 0. Dan U adalah min 1 dan 3 per 4. Oke, cukup sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Emang banyak sih, bukan kalau. Dadah.